Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Almira dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sindang Rempang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjau umum etika. Yang pertama yaitu definisi etika. Asal kata etika atau etikos yang merupakan bahasa Yunani. Merujuk pada serapan bahasa Yunani tersebut, arti dari etika adalah sesuatu hal yang timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Munculnya etika adalah pada saat manusia merefleksikan unsur etis ke dalam pendapat yang spontan. Kebutuhan akan adanya refleks tersebut bisa didasarkan karena pendapat etis dan berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa manusia pada akhirnya membutuhkan etika di mana tujuannya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Kedua, B. Pendekatan etika. 1. Egoisme. Rachels pada tahun 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri yang membedakan tindakan berkekuatan diri egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Kedua, utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, kemudian menjadi kata Inggris yaitu utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang masyarakat atau dengan istilah sangat terkenal, the great happiness of the great number. Perbedaan paham utilitarisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarisme melihat dari suatu kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidak hanya suatu tindakan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensinya satu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk benarnya suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. 4. Teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya, teori hak merupakan aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, teori hak sangat cocok dengan sasaran pemikiran demokratis. Kelima, teori keutamaan. Dalam teori-teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Dalam konteks utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa kesenangan besar-besaran bagi jumlah orang banyak. Dalam rangka deontologi, suatu perbuatan adalah baik jika suatu dengan prinsip jangan mencuri, misalnya teori hak, perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori semua ini didasarkan atas prinsip rule-based. Keenam, teori etika. Teonom sebagai dianut oleh semua penganut agama di dunia ini bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia.
Selain tujuan bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi, teori etika teonom dilandas oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila mengikuti aturan perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Teori teonom adalah salah satu aliran moral yang meletakkan dasar moralnya pada perintah Allah secara mutlak. Menurut aliran ini, perintah Allah mutlak dijalankan oleh semua orang tanpa pengecualian. Bagian C. Kode etik dan tanggung jawab profesi. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Pengertian kode etik lainnya adalah suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada, serta etika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi bagaimana macam tindakan yang pada umumnya menyimpang dari kode etik yang ada. 2. Kode etik profesi. Etika profesi atau kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki penguatan keahlian khusus dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etik. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan profesional untuk menilai dan keputusan. Penilaian dan keputusan tidak dapat dilakukan oleh orang biasa tanpa pengetahuan dan keahlian tersebut. 3. Pengertian tanggung jawab profesi. Etika mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang merujuk pada bagaimana seorang individu berperilaku dalam masyarakat. Rasa terhadap etika mengarah individu untuk menilai lebih kepentingan diri sendiri, untuk mengakui mampu menghormati kepentingan orang lain. Perilaku etik juga merupakan fondasi profesionalisme modern. Profesionalisme modern didefinisikan secara luar mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi untuk orang-orang profesional.